Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan dan pertidaksamaan linear. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu kita akan membahas kompetensi dasar dari materi tersebut. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menerapkan konsep nilai mutlak dalam persamaan dan pertidaksamaan linear dalam memecahkan masalah nyata. Yang kedua, membuat model matematika berupa persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel yang melibatkan nilai mutlak dari situasi nyata dan matematika, serta menentukan jawaban dan menganalisis model sekaligus jawabannya. Deskripsi singkat materi. Nah, dalam modul ini kita akan mempelajari konsep penyelesaian dan penerapan nilai mutlak. Nah, sebelum kita mempelajari modul ini, kita diharapkan telah menguasai dasar-dasar garis bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan real. Setelah memahami materi ini, peserta didik diharapkan dapat menentukan penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dan menerapkan pada permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran. Nah, dalam modul ini terbagi menjadi dua kegiatan pembelajaran yang di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan, dan soal evaluasi. Kegiatan pembelajaran yang pertama, kita akan membahas konsep nilai mutlak. Yang kedua, menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Yang ketiga, persamaan linear, dan yang keempat, pertidaksamaan linear. Kegiatan pembelajaran yang kedua, kita akan membahas persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak, kemudian pertidaksamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Kemudian kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu konsep nilai mutlak. Nah, definisi nilai mutlak. Misalkan X bilangan real, ini terdapat dua garis kemudian terdapat X, itu dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian nilai min X jika X kurang dari 0. Nah, dari definisi ini dapat diungkapkan dengan kalimat sehari-hari seperti berikut. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Berdasarkan definisi tersebut, maka nilai mutlak X itu sama dengan 5, karena 5 lebih besar dari 0, sehingga 5 adalah bilangan positif. Kemudian yang kedua, nilai mutlak minus 3 sama dengan minus dikali minus 3 sama dengan 3, karena minus 3 kurang dari 0, sehingga minus 3 adalah bilangan negatif. Contohnya itu, tentukanlah nilai mutlak X ditambah 2 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi penyelesaiannya itu, berdasarkan definisi nilai mutlak, maka X ditambah 2 jika X ditambah 2 itu lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian nilai minus X ditambah 2 jika X ditambah 2 itu kurang dari 0, sehingga X ditambah 2 jika X itu lebih besar atau sama dengan minus 2. Kemudian nilai minus X dikurang 2 jika X itu sama kurang dari minus 2. Menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Nah, untuk lebih memperjelas konsep nilai mutlak dan memberikan gambaran secara geometris, akan lebih baik jika kita dapat membuat gambar grafik fungsi nilai mutlak. Nah, berikut ini kita akan mencoba menggambar grafik fx sama dengan nilai mutlak x sama dengan nilai x jika x lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian min x jika x itu kurang dari 0. Nah, berikut ini adalah tabel koordinat titik bantu yang memenuhi fungsi y sama dengan nilai mutlak x. Dapat kita lihat untuk X kurang dari 0 dan untuk X lebih besar atau sama dengan 0. Misalkan X-nya itu adalah minus 5, maka Y sama dengan Fx itu
5. Jadi dia berubah menjadi 5. Kemudian untuk X lebih besar sama dengan 0, misalkan X-nya itu adalah 2, Y sama dengan Fx-nya itu tetap 2. Jadi XY yaitu untuk min 5 dan Y-nya itu 5 sama dengan min 5,5. Kemudian untuk X-nya min 4 dan Y-nya 4, itu XY-nya itu min 4,4. Nah, sebagaimana yang telah diuraikan, maka kita mengisi nilai Y sama dengan nilai mutlak X sesuai dengan definisi nilai mutlak. Titik-titik yang kita peroleh pada tabel ini disajikan dalam koordinat kartesius sebagai berikut. Jadi dapat kita lihat di mana untuk min titik XY, di mana X-nya itu min 5 dan Y-nya itu 5, terdapat di sini terdapat di kuadran kedua, dan dapat jika kita menghubungkan titik-titik ini akan menjadi seperti pada gambar. Kita masuk ke persamaan linear. Nah, persamaan linear adalah satu persamaan dengan satu variabel atau satu PIBA yang memiliki pangkat bulat positif dan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Persamaan linear satu variabel bentuk umumnya yaitu AX ditambah B sama dengan 0, di mana A, B itu adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0, sehingga X-nya itu disebut variabel real, kemudian A-nya itu adalah koefisien X dan B-nya itu konstanta. Sifat persamaan linear. Nah, misalkan L adalah persamaan linear, maka A penambahan dan pengurangan bilangan di kedua ruas persamaan L tidak mengubah solusi persamaan tersebut. Yang kedua, perkalian bilangan tidak 0 atau tidak sama dengan 0 di kedua ruas pada persamaan L tidak mengubah solusi persamaan tersebut. Misalkan A, B, dan C bilangan real dan AB keduanya tidak 0. Himpunan penyelesaian persamaan linear AX ditambah BY sama dengan C adalah himpunan semua pasangan XY yang memenuhi persamaan linear tersebut. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 5x dikurang 2 sama dengan 3x ditambah 10. Jadi penyelesaiannya itu 5x dikurang 2 sama dengan 3x ditambah 10. Variabelnya kita pindahkan menjadi 5x, di sini positif pindah ruas menjadi negatif, berarti dikurang 3 sama dengan di sini minus 2 pindah ruas menjadi positif 2 ditambah 10, sehingga 2x sama dengan 12, di mana x-nya itu adalah 6. Yang keempat, pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan adalah kalimat matematika terbuka yang memuat ungkapan lebih besar atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah persamaan yang berbentuk AX ditambah B kurang dari 0, AX ditambah B kurang dari atau sama dengan 0, AX ditambah B lebih besar dari 0, dan AX ditambah B lebih besar atau sama dengan 0, di mana A ini adalah koefisien X dan A ini tidak sama dengan 0, dan A itu adalah bilangan real. Kemudian B adalah konstanta, di mana B ini adalah bilangan real, dan X adalah variabel real. Sifat pertidaksamaan linear. Misalkan K adalah pertidaksamaan linear, maka penambahan dan pengurangan bilangan di kedua ruas pertidaksamaan K tidak mengubah solusi pertidaksamaan tersebut. Kemudian,
Perkalian bilangan tidak nol di kedua ruas pada pertidaksamaan K tidak mengubah solusi pertidaksamaan tersebut. Contoh, selesaikan 7x ditambah 21 lebih besar atau sama dengan 14. Penyelesaiannya 7x ditambah 21 lebih besar atau sama dengan 14 ini, kedua ruas itu ditambahkan minus 21. Jadi 7x ditambah 21 dikurang 21 lebih besar atau sama dengan 14 dikurang 21, yaitu 7x lebih besar atau sama dengan minus 7. Nah, kedua ruas ini dibagi dengan 7, sehingga x itu adalah lebih besar atau sama dengan minus 1 dalam bentuk garis bilangan seperti ini, di mana minus satunya itu arahnya itu ke kanan, dan bulatannya ini bulatan full karena x ini lebih besar atau sama dengan, dia mempunyai tanda sama dengan, sehingga bulatannya ini full. Contoh soal, tentukanlah nilai mutlak untuk bentuk nilai mutlak 3/7 dikurang 2/5. Nah, penyelesaiannya 3/7 dikurang 2/5, di mana kita samakan penyebutnya sehingga nilai mutlak 15/35 dikurang 14/35. Jadi penyebut dari 7 dan 5 ini adalah 35, sehingga 15/35 dikurang 14/35 ini adalah 1/35. Yang kedua, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2x dikurang 1 sama dengan nilai mutlak x ditambah 3. Nah, penyelesaiannya akar 2x dikurang 1 pangkat 2 lebih besar atau sama dengan akar x ditambah 3 pangkat 2. Nah, jadi akar 2x dikurang 1 pangkat 2 itu sama saja dengan 2x, nilai mutlak 2x kurang 1. Kemudian akar x ditambah 3 pangkat 2 itu sama saja dengan nilai mutlak x ditambah 3. Kenapa? Karena pada sifat nilai mutlak, jika nilai mutlak x itu sama saja dengan x pangkat 2, sehingga atau akar x pangkat 2. Sehingga di sini karena sifat dari nilai x, nilai mutlak x itu adalah akar x pangkat 2, sehingga kita pangkatkan 2 lagi, sehingga akar 2x dikurang 1 pangkat 2 dipangkatkan 2 lebih besar atau sama dengan akar x ditambah 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Dan hasilnya kita coret akar dan pangkat 2, sehingga 2x dikurang 1 pangkat 2 lebih besar atau sama dengan x ditambah 3 pangkat 2. Nah, kita kalikan 2x pangkat 2 ini adalah 4x pangkat 2. Kemudian 1 dikali 2x dikali 2 itu sama dengan minus 4x. Kemudian 1 minus 1 pangkat 2 itu sama dengan positif 1. Lebih besar atau sama dengan x kali x itu adalah x pangkat 2, 3x dikali 2 yaitu 6x ditambah 3 kali 3 atau 3 pangkat 2 itu adalah 9. Nah, ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri dan kita buat pembentuknya menjadi 0, sehingga 4x dikurang, karena ini pindah ruas, jadi 4x dikurang x itu menjadi 3x, dan kemudian karena di sini positif kita ubah menjadi minus, sehingga minus 4x dikurang 6x itu hasilnya minus 10. Kemudian karena positif dipindahkan ke ruas kiri menjadi negatif, jadi 1 dikurang 9 itu minus 8.
Sehingga hasilnya 3x pangkat 2 dikurang 10x dikurang 8 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kemudian 3x pangkat 2 dikurang 7x dikurang 8 ini kita faktorkan sehingga x dikurang faktornya itu hasilnya adalah x dikurang 4, 3x ditambah 2. Diperoleh x itu sama dengan 4 atau x dikurang minus 2. Kenapa? Karena x dikurang 4 sama dengan 0. Jadi x sama dengan minus 4 pindah ruas menjadi 4. Begitupun dengan 3x ditambah 2 sama dengan 0. 3x sama dengan pindah ruas positif 2 menjadi minus 2. Dan x-nya itu adalah minus 2 per 3. Sehingga dapat kita lihat dari garis bilangan ini di mana x-nya itu adalah minus 2 per 3. Jadi dia di ruas kiri. Kemudian x-nya itu adalah 4. Jadi dia di ruas kanan karena positif. Dan dari garis bilangan diperoleh interval nilai yang memenuhi adalah x kurang dari atau sama dengan minus 2. Kemudian minus 2 per 3 atau x lebih besar atau sama dengan 4. Kemudian persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Nah, persamaan linear satu variabel dapat diperoleh dari persamaan atau fungsi nilai mutlak yang diberikan. Misalnya, jika diketahui nilai mutlak ax ditambah b sama dengan c, untuk a, b, c itu adalah bilangan real, maka menurut definisi nilai mutlak diperoleh persamaan ax ditambah b sama dengan c atau ax ditambah b sama dengan minus c. Nah, sifat-sifat nilai mutlak yang melibatkan persamaan linear satu variabel. Yang pertama, nilai mutlak x sama dengan akar x pangkat 2, seperti yang saya katakan pada contoh sebelumnya bahwa nilai mutlak x itu sama dengan akar x pangkat 2. Kemudian yang kedua, nilai mutlak a dikali b sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Yang ketiga, nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A, nilai mutlak B, di mana B ini tidak sama dengan 0. Contoh, tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X dikurang 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurang 8 sama dengan 5. Penyelesaiannya dengan menggunakan definisi nilai mutlak kita memperoleh nilai mutlak x dikurang 3 sama dengan nilai x dikurang 3 itu jika x-nya itu lebih besar atau sama dengan 3. Kemudian nilai mutlak x ditambah 3 jika x kurang dari 3. Dan untuk nilai mutlak 2x dikurang 8 sama dengan 2x dikurang 8 jika x lebih besar dari 4. Kemudian minus 2x ditambah 8 jika x-nya itu sama dengan 4. Dari mana kita mendapat nilai 4 ini, yaitu 2x dikurang 8 kita samakan dengan sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan pindah ruas minus 8 menjadi 8, x sama dengan 8 per 2 menjadi 4. Begitupun dengan x dikurang 3 sama dengan 0, x-nya itu pindah ruas menjadi positif 3. Sehingga untuk x lebih kecil dari 3 atau x kurang dari 3, maka minus x ditambah 3 dikurang 2x ditambah 8 sama dengan 5. Nah, minus 3x ini 3 ditambah 8 itu sama dengan 11 sama dengan 5. Jadi 3x sama dengan min 3x sama dengan min 6. Kenapa min 6? Karena 11 ini pindah ruas ke kanan menjadi minus 11, sehingga 5 dikurang 11 itu min 6. Jadi 3x jadi x-nya itu sama dengan 2. Kenapa? Karena
min X sama dengan min 6/3 hasilnya min 2, sehingga min X per min 2 itu sama saja dengan X sama dengan 2. Nah, ini untuk X kurang dari 3 itu memenuhi karena X sama dengan 2 berada pada domain atau daerah asal X kurang dari 3. Kemudian untuk 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 4, maka X dikurang 3 dikurang 2X ditambah 8 sama dengan 5. Jadi min X, karena X dikurang 2X itu menjadi min X, dan minus 3 ditambah 5 ini adalah 5 sama dengan 5. Min X sama dengan 0. Kenapa? Karena positif 5 ini pindah ruas ke kanan menjadi negatif 5 dikurang 5 itu sama dengan 0. Jadi min X sama dengan 0 atau X sama dengan 0. Jadi untuk 3 kurang dari atau sama dengan X dikurang 4 ini tidak memenuhi karena X sama dengan 0 tidak berada pada domain 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 4. Kemudian untuk X lebih besar dari atau sama dengan 4, maka didapat X dikurang 3 ditambah 2X dikurang 8 sama dengan 5. Nah, 3X ditambah 2X ini kita samakan variabelnya, jadi X ditambah 2X sama dengan 3X, min 3 dikurang 8 itu min 11 dan sama dengan 5. Nah, 3X sama dengan 5 ditambah 11, min 11 ini pindah ruas ke kanan menjadi positif, sehingga 3X sama dengan 16. X sama dengan 16/3, dan X lebih besar atau sama dengan 4 ini memenuhi karena X sama dengan 16/3 berada pada domain X lebih besar atau sama dengan 4. Jadi penyelesaiannya yaitu nilai mutlak X dikurang 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurang 8 sama dengan 5 adalah 2,16/3. Kemudian pertidaksamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Secara umum, pertidaksamaan linear nilai mutlak dapat disajikan dalam bentuk yang pertama nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A untuk A lebih besar atau sama dengan 0, di mana A adalah bilangan real. Yang kedua, nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A untuk A lebih besar atau sama dengan 0, di mana A adalah bilangan real. Sifat-sifat nilai mutlak yang melibatkan pertidaksamaan linear satu variabel untuk setiap A, B, X bilangan real berlaku. Yang pertama, jika A lebih besar atau sama dengan 0 dan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka X kurang dari atau sama dengan min A dan X kurang dari atau sama dengan A. Kemudian, jika A kurang dari 0, maka nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. Yang ketiga, jika nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A dan A lebih besar dari 0, maka X kurang dari atau sama dengan A atau X kurang dari atau sama dengan minus A. Yang keempat, nilai mutlak A ditambah B kurang dari atau sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B, dan nilai mutlak A dikurang B kurang dari atau sama dengan lebih dari atau sama dengan nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B. Contohnya, selesaikanlah pertidaksamaan berikut dengan metode umum nilai mutlak 2X ditambah 1 lebih besar atau sama dengan nilai mutlak X dikurang 3. Penyelesaiannya, pertidaksamaan di atas dapat diselesaikan dengan kita memanfaatkan sifat
nilai mutlak X sama dengan akar X pangkat 2 dan nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih besar atau sama dengan 0 dan nilai minus X jika X kurang dari 0 serta grafik. Perhatikan langkah penyelesaiannya berikut. Langkah pertama, ingat bahwa nilai mutlak X atau sifat nilai mutlak X itu sama dengan akar X pangkat 2, sehingga kita menentukan langkah atau menentukan pembuat 0 di mana X sama dengan 2/3 atau X sama dengan min 4. Kemudian langkah ketiga, letakkan pembuat 0 dan tanda pada garis bilangan. Nah, di mana ini min 4 dan 2/3 adalah di ruas kanan. Langkah keempat, menentukan interval penyelesaian. Dalam hal ini, interval penyelesaian merupakan selang nilai X yang membuat pertidaksamaan bernilai positif sesuai dengan tanda pertidaksamaan pada soal di slide sebelumnya. Dengan demikian, akhiran pada interval di bawah ini adalah interval penyelesaian pertidaksamaan. Nah, di sini terdapat interval penyelesaian di mana di ruas kiri itu adalah minus 4 dan ruas kanan itu adalah 2/3. Dan pada akhiran ini merupakan interval penyelesaiannya, sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu X kurang dari atau sama dengan minus 4 atau X lebih besar atau sama dengan 2/3. Nah, dari permasalahan ini dapat kita perlihatkan grafik Y sama dengan nilai mutlak 2X ditambah 1 dan grafik Y sama dengan nilai mutlak X ditambah 3 untuk setiap X bilangan real, sehingga kita memperoleh grafik sebagai berikut. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan nilai mutlak 2X tambah 1 dan Y sama dengan nilai mutlak X dikurang 3. Contoh soal yang pertama, nilai X yang memenuhi nilai mutlak 3X dikurang 6 dikurang nilai mutlak X ditambah 2 sama dengan 0 adalah, nah penyelesaiannya nilai mutlak 3X dikurang 6 dikurang nilai mutlak X ditambah 2 sama dengan 0. Nolnya kita hapuskan sehingga nilai mutlak 3X dikurang 6 sama dengan nilai mutlak X ditambah 2. Nah, di mana 3X nilai mutlak 3X dikurang 6 ini sama saja dengan 3X kurang 6 pangkat 2 dan nilai mutlak 3X X ditambah 2 X sama saja dengan X ditambah 2 pangkat 2, sehingga hasilnya 3X pangkat 2 itu 9X pangkat 2 dan 6 dikali 3X dikali 2 itu sama dengan minus 36X dan 6 pangkat 2 itu adalah 36 sama dengan X pangkat 2 ini adalah X pangkat 2, kemudian 2X dikali 2 sama dengan 4X dan 2 pangkat 2 ini adalah 4, sehingga pada ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga 9X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 itu sama dengan 8X pangkat 2 dan minus 36X dikurang 4X itu 40X dan 36 dikurang 4 sama dengan 32. Jadi masing-masing ruas ini dibagi menjadi 8, sehingga X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 4 sama dengan 0. Jadi 8 dibagi 8 itu X
pangkat 2, 8x pangkat 2 dibagi 8 itu x pangkat 2, kemudian 40x dibagi 8 5x, dan 32 dibagi 8 itu sama dengan 4. Nah, kita faktorkan sehingga faktor dari x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 4 sama dengan 0 itu adalah x dikurang 4 dan x dikurang 1. Jadi x-nya itu sama dengan 4, karena x dikurang 4 sama dengan 0 itu x sama dengan pindah ruas min 4 menjadi 4, dan x dikurang 1 sama dengan 0 min 1 ini pindah ruas menjadi positif 1. Jadi nilai yang memenuhi nilai mutlak 3x dikurang 6 dikurang x ditambah 2, nilai mutlak x ditambah 2 sama dengan 0 adalah x sama dengan 4 atau x sama dengan 1. Contoh yang kedua yaitu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan minus sepertiga nilai mutlak 3 ditambah x per 2 kurang dari minus 2 adalah, nah penyelesaiannya kita perhatikan bahwa minus sepertiga nilai mutlak 3 ditambah x per 2 lebih besar dari minus 2 merupakan pertidaksamaan kurang dari, tetapi jika kita mengalihkan kedua ruas dengan minus 3, kita harus membalik tanda pertidaksamaannya menjadi lebih dari, sehingga minus sepertiga nilai mutlak 3 ditambah x per 2 kurang dari minus 2 ini keduanya kita kalikan minus 3 sehingga 3 ditambah nilai mutlak 3 ditambah x per 2 kita balik tandanya menjadi lebih dari 6. Kemudian berdasarkan sifat nilai mutlak didapat 3 ditambah x per 2 kurang dari minus 6 atau 3 ditambah x per 2 kurang dari 6. Nah, x kurang 2 kurang dari minus 9. Kenapa minus 9? Karena 3 ini kita pindahkan ke ruas ruangan sehingga minus 9, atau x dikurang x per 2 lebih besar dari 3. Nah, ini 3 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi minus 3, jadi 6 kurang 3 itu minus 3. Jadi masing-masing ruas ditambah minus 3. Kemudian x itu sama dengan minus 18 atau x lebih besar dari 6. Kenapa minus 18? Karena ini duanya ini kita pindahkan tadi kali sehingga minus 9 dikali 2 minus 18 dan x lebih besar. Nah, sebelum kita mengakhiri video pembelajaran pada saat ini, terlebih dahulu silakan kita kerjakan latihan soal ini yang berjumlah 2 soal untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kita tentang materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di sini terdapat 2 soal. Yang pertama, nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak 3x ditambah 2 ditambah 4x sama dengan 6 adalah, kemudian yang kedua, harga saham sebuah perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BSI bergerak fluktuatif. Hal ini disebabkan perusahaan tersebut melakukan aksi korporasi. Dalam 1 minggu, hasil bursa harga saham terendah perusahaan itu adalah Rp715 dan harga saham tertinggi yaitu Rp795. Misalkan X adalah pergerakan harga saham selama 1 minggu tersebut, maka fungsi pergerakan harga saham ini dalam pertidaksamaan nilai mutlak yang memuat variabel X adalah, nah jadi silakan kita melatih diri kita dalam latihan soal ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita mengenai materi pada saat ini. Demikian video pembelajaran kita pada saat ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.